Izin Bapak, izinkan diri Taruna tingkat 3 Politeknik Pengayuman Indonesia. Nama Detekes Mansanipar STB 5000 Politeknik Mesan B. Izin Bapak, di sini saya akan melakukan tutorial pengakses data menggunakan SPSS. Izin Bapak, pertama keluar ke Excel. Ini dapat data yang belum menjadi angka. Nah, di sini saya sudah membuatnya menjadi angka menggunakan codingan seperti ini. Yang pertama, jenis kelamin laki-laki. Karena di sini hanya satu jenis, yaitu laki-laki, jadi saya ubah menjadi kode 1, yaitu karena satu jenis kelamin. Yang selanjutnya usia 31 tahun. Di sini saya menggunakan usia menggunakan per kelas, yaitu dengan rumus K sama dengan 1. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sehingga berke 5 kelas, yaitu dari 18, 19, 20, 22. Dan selanjutnya seperti itu sampai ke yang kedua. Nah, di sini kan yang pertama ini kan di sini 31 tahun. Jadi dia masuk ke kelas 28 sampai 32 sehingga dapat kode 3. Dari sini terus 3. Nah, selanjutnya untuk yang vonis itu sama juga. Kita masukkan di data-data yang di sini. Terus kita ubah menjadi angka. Nah, selanjutnya untuk X di sini ada X1 sampai X15. Nah, cara cepat saya yaitu menggunakan rumus seperti sama dengan sum seperti ini. Sama dengan sum buka kurung 4.2 4 kurung. Dapatkan ini seterusnya ke bawah. Nah, untuk nilai Y juga sama, dari Y1 sampai Y30 yaitu menggunakan rumus sum. Sama dengan sum X4 2 BA4 kurung. Nah, di sini kan sudah saya olah data-data tadi. Nah, setelah itu mari kita pindahkan ke SPSS. Caranya kita copy yang data yang sudah kita olah. Untuk nilai X tidak di copy, dan yang kita olah saja. Setelah kita ke V. Nah, keluar data-datanya. Selanjutnya yang perlu kita copy dan nilai X nya saja dan Y nya. Nah, kita pindahkan ke sini. Nah, selanjutnya Y nya juga kita copy. Yang di copy hanya nilainya saja yang berbentuk angka. Cetak C, pindahkan ke sini. Terus kita Nah, setelah sudah semua data ini sudah kita pindahkan, terus kita pindah ke variable view. Di sini labelnya kita ubah sesuai dengan data yang tadi kita codingkan. Usia, vonis, pendidikan, kasus, terus pembinaan, nilai Y dan nilai X, nilai X dan nilai Y. Nah, selanjutnya karena di sini di data tersebut tidak ada bilangan desimal, karena di data tersebut bilangan bulat, jadi kita nolkan saja semua. Karena 0 desimal, tidak ada yang ada desimal. Saja untuk yang di sini kita ini untuk singkatannya saja seperti sekarang JK, terusnya usia US, ini X, pendidikan, terus kasus, terus ini X dan Y. Nah, di sini karena data-data tadi berbentuk nominal, jadi kita ubah menjadi nominal. Nah, untuk nilai X itu berbentuk scale. Setelah kita ubah gini, kita kembali lagi ke data view. Nah, ini kan udah kita ubah. Selanjutnya kita ketik analis, kita ke deskriptif statistik untuk menentukan frekuensinya.
Terus kita pindahkan semuanya kecuali nilai X dan Y sini. Nah, setelah itu kita klik OK. Keluarlah outputnya seperti ini. Setelah sudah keluar, kita klik sini sekali, terus kita Ctrl C dan Ctrl V, terus kita pindahkan ke buat sini. Nah, di sini udah kita pindahkan untuk mempercepat penjelasan saya. Nah, frekuensi tabelnya. Yang pertama itu frekuensi tabel jenis kelamin. Ini frekuensinya data menunjukkan bahwa terdapat satu kode saja karena hanya satu jenis kelamin dari seluruh responden, yaitu sebanyak 189 responden, dan interpretasinya semua responden dalam dataset ini memiliki jenis kelamin yang sama. Yang satu kemungkinan memiliki salah satu kategori jenis kelamin seperti laki-laki atau perempuan. Nah, ini kan tadi datanya laki-laki semua, ini mewakili kelamin laki-laki. Nah, tidak terdapat keragaman dalam variabel ini yang ditunjukkan pula oleh nilai standar deviasi sebesar 0. Yang kedua itu usia. Mendapatkan nilai totamin 4,76. Usia paling umumnya atau modusnya 8 sebanyak 28 responden. Usia dikasihkan menggunakan kode angka 1 hingga 9 dari seluruh responden. Kode usia 8 merupakan yang paling sering muncul, yaitu sebanyak 14,8 responden. 14,8% dari semua responden menunjukkan kategori tersebut memiliki jumlah responden terbanyak. Secara keseluruhan penyebaran usia tergolong cukup merata, meskipun terdapat sedikit kecenderungan pada kategori usia dengan kode 8. Nilai rata-rata usia berada dekat dengan nilai tengah atau kode 5, yang mengindikasikan bahwa distribusi data ini relatif seimbang tanpa adanya kemiringan signifikansi ke salah satu sisi. Selanjutnya ketiga, vonis. Interpretasinya rata-rata vonis yang dijatuhkan pada responden sebesar 3,86 pada skala 1 hingga 6. Ini menunjukkan bahwa secara umum vonis berada di atas kategori tengah, yaitu 3,45 mendekati kategori 4. Dengan demikian, mayoritas vonis yang diterima responden berada dalam kategori menengah ke atas, mengindikasikan bahwa tingkat kehukuman yang ditentukan cenderung sedang ke berat. Hal ini juga konsisten dengan distribusi frekuensi, di mana kategori 4 memiliki jumlah responden terbanyak atau modusnya sebesar 52 orang atau 52 responden, disusul oleh kategori 6 dan 5. Tidak ada kecenderungan ekstrim ke vonis teringan kode 1 atau terberat kode 6. Secara dominan, namun rata-rata yang mendekati 4 menunjukkan bahwa vonis cenderung lebih berat daripada ringan. Nah, selanjutnya ke pendidikan, nilai mendapatkan nilai min 3,05, modusnya 3. Interpretasinya, data pendidikan responden terbagi ke dalam 5 kategori yang dikodekan dari 1 sampai 5. Distribusi responden di setiap kategori cukup merata tanpa ada kategori yang sangat dominan. Kategori jumlah responden terbanyak adalah kode 3 sebanyak 22%, 22,2%, itu ini modusnya. 3 sebanyak 22,2% responden. Diikuti oleh kategori kode 2 dan 5 masing-masing sekitar 21%. Ini yang banyak kedua. Hal menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat pendidikan yang beragam dan tidak konsentrasi pada satu tingkat pendidikan tertentu. Persentase kumulatif mencapai 60,3% pada kategori ketiga, menandakan lebih dari separuh responden berada di tingkat kategori pendidikan terendah hingga menengah. Secara keseluruhan, distribusi pendidikan merata ini memberikan peluang yang baik untuk melakukan analisis lebih lanjut berdasarkan tingkat pendidikan. Khususnya selanjutnya yang kelima, kasus. Di kasus mendapatkan min 3,6 dan modusnya 6, yaitu 22,2% responden. Jenis kasus yang paling banyak muncul memiliki kode 6, meskipun nilai rata-ratanya berada di kisaran kode 3 sampai 4. Jumlah besar responden terlibat dalam kasus dengan kode 6. Hal ini mengindikasikan bahwa jenis kasus tersebut memiliki peran penting atau dominan dalam populasi ini. Selanjutnya yang ke-6, pembinaan minnya 4,48, modusnya 3. Interpretasinya rata-rata dan modus menunjukkan bahwa mayoritas pembinaan berada pada nilai level menengah 3 dan 4. Namun maksimum mencapai 8 dengan distribusi cukup merata. Selanjutnya kita kembali lagi ke SPSS. Kita klik analisis, kita ke deskripsi frekuensi yang tadi. Nah, setelah itu kita ke statistik, kita centang semua, dan kita klik continue, klik OK. Nah, ini udah keluar, kita copy saja. Nah, copy, kita pindahkan ke Word. Nah, ini kan udah muncullah data-data seperti ini. Interpretasinya seperti tadi, semua responden memiliki nilai 1 hingga tidak ada variasi seperti standar deviasi 0. Ini berarti seluruh sampel terdiri satu jenis kelamin yang sama. Usianya
rata-rata 4,76 dan median 5 dan minus 8. Distribusi usia cukup beragam dengan bentang nilai 1 hingga 9. Standar deviasi 2 sebesar 2,54 menunjukkan penyebaran usia yang cukup luas di antara responden. Berarti memiliki rentan usia yang cukup luas. Variasi usia adalah 6,47, memperkuat adanya variasi dalam kelompok usia. Vonisnya rata-rata vonis adalah 3,86 dengan median 4 dan minus 4. Subvonis cenderung berada di tengah hingga agak tinggi dalam skala 1 sampai 6. Standar deviasi sebesar 1,42 menunjukkan variasi yang moderat pada tingkat vonis. Rentang vonis adalah 5 dari 1 sampai 6. Untuk pendidikan, data pendidikan adalah 3,05, median 3 dan modus 3 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan menengah. Variasi pendidikan relatif kecil dengan standar deviasi 3,8 dan 4. Kasus ya, total kategori kasus adalah 3,6, median 4 dan modus 6 yang menunjukkan bahwa kategori tersebar dengan cenderungan ke kategori yang tertinggi. Dan di pembinaan adalah mediannya 4 dan modusnya 3. Variasi ini pembinaan dan pembinaan cukup tinggi dengan standar deviasi 2,8 dan tentu nilai terendah 1 hingga ke 8. Dan mendapatkan kesimpulan, variabel jenis kelamin tidak menunjukkan variasi karena semua responden memiliki nilai sama, yaitu satu jenis. Yang kedua, variabel lain seperti usia, vonis, pendidikan, kasus dominan menunjukkan distribusi dan variasi yang cukup beragam karena karena setiap responden itu memiliki usia, vonis, pendidikan, kasus dan pembinaan yang berbeda. Distribusi nilai rata-rata dan median cukup berdekatan, mengindikasikan data relatif simetris, kecuali beberapa variabel yang memiliki modus berbeda dari median. Terus yang selanjutnya, variasi yang cukup besar pada variabel usia dan pembinaan menunjukkan adanya keragaman signifikan dalam karakteristik tersebut di antara responden. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke SPSS, kita klik analis. Ini untuk menentukan residunya, kita klik regression terus ke linear. Terus nilai X ini sebagai kita masukkan ke independen dan nilai Y sebagai dependen. Kita save, centang, selanjutnya kita klik OK. Nah, terus kita mendapatkan residu sebagai berikut. Setelah mendapatkan residu ini, kita klik analis lagi, kita ke non-parametric test dan ke legacy dialog, kita klik one sample key. Nah, yang residu yang keluar tadi kita pindahkan ke kanan. Setelah itu kita klik OK. Saya mendapatkan data seperti ini. Kita copy lagi. Kita copy. Nah, Nova ini kita copy. Terus kita pindahkan ke Word. Nah, di sini udah kita pindahkan one sample kolmograph Smirnov test. Dapatkan nilai signifikannya itu 0,057. Berdasarkan nilai uji normalitas yang dilakukan, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,57. Nilai ini lebih besar dari batas kritis 0,05 yang merupakan syarat utama untuk menyatakan data distribusi normal. Karena nilai signifikansi 0,057 lebih besar daripada 5, maka dapat disimpulkan data tidak menyimpang secara signifikan dari distribusi normal. Dengan kata lain, data yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Hal ini penting karena asumsi normalitas merupakan salah satu persyaratan dalam banyak analisis statistik parametrik. Oleh karena itu, data ini layak dan dapat digunakan untuk analisis statistik lanjutan yang mengharuskan distribusi normal. Sebaiknya, jika signifikansi lebih kecil atau di bawah 0,05, maka data dianggap tidak normal dan analisis non-parametrik atau transformasi data perlu dipertimbangkan. Yang selanjutnya, uji signifikans ANOVA. Berdasarkan tabel di atas, tabel ini peroleh hasil uji signifikansi antara variabel nilai signifikan yang tercatat berada di bawah 0,05 dengan nilai signifikan sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Di sini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai variabel X dan nilai variabel Y. Yang terakhir, model summary. Di sini berdasarkan tabel di atas ini, nilai koefisien korelasi atau R diperoleh nilai sebesar 0,822 yang mengindikasikan adanya hubungan positif antara variabel X dan variabel Y. Selain itu, nilai R square mengindikasikan adanya hubungan positif antara variabel X. Setelah itu nilai R square sebesar 0,822
675 menunjukkan sejauh mana variabel X secara keseluruhan mampu menjelaskan variasi atau perubahan pada variabel Y. Dengan kata lain, variabel X menjelaskan sekitar 67,5% perubahan pada variabel Y, sementara sisanya sebesar 32,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain tidak termasuk dalam penelitian ini. Jadi, izin Bapak, sekian yang bisa saya sampaikan tentang SPSS ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih.